Ya, seperti ini kolam saya geomembran yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu, kurang lebih sekitar hampir 10 bulan yang lalu. Ya, ini adalah contoh kolam geomembran saya yang sudah saya bikin ya sebelumnya di tahap pertama pembuatan kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi lover, jangan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Saya akan coba menjelaskan video kali ini tentang cara pembuatan kolam koi geomembran. Kenapa saya memilih kolam koi dengan geomembran? Karena biaya pembuatan yang cukup ekonomis dan kolam yang kita buat terlihat lebih natural dan seperti kolam-kolam koi pond pada umumnya ya. Dimanapun berada, hari ini saya akan coba membuat video tahap pertama pembuatan kolam koi geomembran. Pertama, tahap yang kita akan lakukan adalah penggalian kolam ya, tapi kita akan coba bersihkan area kolam dulu, nanti yang kita akan gali ya. Berikut videonya. Dimanapun berada, tahap pertama pembersihan area ini cukup penting ya, karena kita harus melakukan penggalian nanti, terutama kita bersihkan kerikil-kerikil benda-benda tajam yang ada di tanah sekitar kolam. Ya, sengaja kolam ini akan saya buat berdekatan dengan pohon-pohon yang sudah saya tanam di sekitar area sebelumnya ya. Tujuannya supaya nanti pada saat kolam sudah jadi tidak terlalu panas, langsung kena sinar matahari. Dan bisa kita lihat masih banyak sekali kerikil-kerikil di area kolam yang akan saya buat ya. Nanti kita akan coba bersihkan. Ya, kolam yang akan saya buat ini kita gunakan hanya dengan geomembran saja dan batu alam ya. Nanti rencananya tanpa menggunakan semen ya. Tujuannya memang supaya lebih terlihat alami dan budget yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Ekonomis dan praktis tentunya, dan bisa kita lakukan sendiri di rumah yang pengen mempunyai kolam koi ya. Ya, biasanya penghobi pemula seperti saya ini memang pengennya punya kolam tapi yang harganya ekonomis dan praktis, tentunya tidak menguras kantong. Pada dasarnya kolam yang akan saya buat nanti pasti bisa dilakukan oleh para penghobi koi ya, yang pemula. Sangat mudah sekali dan tidak rumit, hanya butuh tenaga dan biaya yang tidak terlalu banyak. Ya, tentunya bisa kita lakukan di sela-sela waktu kita longgar ya, tidak mengganggu aktivitas kita, pekerjaan kita ya. Kita hanya melakukannya pada saat waktunya senggang saja, pada saat hari libur atau memang waktu yang longgar. Bah, kok jadi kayak gini sih? Ya, tentunya kita tidak terlalu memaksakan diburu waktu, kita anggap santai saja dan tidak terlalu berburu-buru untuk membuat kolam ini.
Ya, ini adalah kolam pertama saya yang sudah saya buat ya. Bisa kita lihat, dan sekarang kondisinya sudah cukup malam. Nah, kita bisa lanjutkan untuk esok hari. Ya, rencana kolam yang kedua ini saya buat di samping kolam pertama saya ya. Cukup berdekatan sekali. Tujuannya supaya lebih mudah pada saat kita melihat atau mengkontrol kolam, tidak terlalu jauh posisinya. Ya, ini kita lanjutkan lagi pendalaman kolam. Di waktu-waktu yang senggang kita lanjutkan lagi pendalaman kolam. Masih cukup semangat ya. Kita lakukan dengan senang hati saja, karena kita juga merasa hobi ini membuat kita senang. Ya, ini sudah tahap yang ketiga ya kita lakukan. Ini sudah mulai cukup dalam ya. Kira-kira kalau saya ukur, ukurannya sudah 90 cm, dan sambil kita padatkan tanah yang ada di sekitar kolam. Tujuannya supaya tanah ini lebih keras nanti ya, untuk dudukan batu yang di sekitar pinggir kolam. Ya, tentunya butuh perjuangan keras, karena kolam geomembran ini kita buat dengan budget seefisien mungkin ya, dan hasilnya nanti juga tidak mengecewakan ya. Mudah-mudahan kita buat dengan santai, tetapi hasilnya nanti tidak kalah dengan kolam-kolam lainnya. Ya, inilah contoh kolam saya yang sudah saya buat ya. Ya, koi lover, untuk tahap awal ini sampai di sini dulu ya. Nanti perkembangannya hasil kolam yang kedua ini saya akan buat lagi videonya ya. Nanti setelah beberapa hari lagi ya. Ini kita cukup di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di tahap selanjutnya. Terima kasih.